wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mahfudoh, guru Mapel PAIBP di SD Negeri 82 Mijen Demak, sekaligus mahasiswa PPG Dajar PAI tahun 2024 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Hari ini tanggal 18 Oktober 2024 melaksanakan uji kinerja di kelas 4 menggunakan bab menyambut usia belek subbab tanda-tanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya boleh pimpin doa. Anak-anakku yang soleh-solehah, sekarang untuk absen terlebih dahulu. Untuk hari ini, Aira Nur Aulia, Aisyah Hayudia Inaram, Akila Lutfiatul Hakim. Ya, berangkat semua ya. Coba diteliti sebelahnya masih ada sampah apa tidak? Sudah. Sekarang Bu Guru akan menerangkan tentang menyambut usia belek. Ayo, kalian sudah pernah mendengar apa itu belek? Nah, siapa yang tahu apa arti itu belek? Belek adalah siapa, tunjuk jari yang tahu. Ayo, siapa? Gak Firda, belek itu apa? Ya, belek adalah dewasa. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui anak itu sudah belek apa belum? Sekarang, tanda-tanda belek bagi anak laki-laki. Siapa yang sudah tahu? Mbak Reva? Oh ya, mimpi basah. Sekarang yang bagi anak perempuan tanda-tandanya apa? Mbak Kaila, yuk. Haid atau menstruasi. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini bisa dibaca Mbak Ayu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, bisa diulangi Mbak Firda. Tujuan pembelajaran hari ini apa? Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui metode diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda usia belek atau kedewasaan
menunjukkan. Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki mimpi basah. Yang kedua tanda balik bagi anak perempuan yaitu nah, sekarang kita mulai pembelajaran. Bukunya bisa dibuka sambil melihat video yang ditayangkan Ibu Guru. Diperhatikan halamannya sudah semuanya, bukunya dibuka. Sudah semua. Sekarang kata balik artinya sampai. Menurut bahasa kata balik itu sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah batas usia anak sudah mencapai pengalian dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Kamu sekalian kan tidak mungkin langsung sebesar kelas 4. Harus melalui tahapan. Dari mulai keluar menangis, kemudian bisa jalan, kemudian kelas TK, kemudian naik lagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, nyampe ke kelas 4. Nah, kalau kamu kelas 4 sudah mengalami mimpi basah atau head, maka kalian sudah balik atau sudah dewasa. Nah, tanda-tandanya apa? Menurut ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih adalah, coba dibaca Mbak Tia. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Ya, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Tanda-tandanya apa? Tanda-tanda kalian kalau sudah balik, sudah dewasa. Tadi yang menjawab siapa? Kalau anak laki-laki yaitu mimpi basah. Nah, dalam hukum Islam mimpi basah itu bisa disebut dengan ihtilam. Nah, ihtilam itu apa? Mimpi basah adalah mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani secara alami saat tidur. Ketika kamu tidur, tiba-tiba bermimpi, enak rasanya, keluarlah mani atau air sperma. Mimpi basah menyebabkan seseorang akan berhadas besar atau keadaan junub. Tahu itu junub, berhadas besar. Kalau berhadas besar biasanya tidak boleh sholat. Harus mandi wajib terlebih dahulu. Ayo dengarkan, yang anak laki-laki terutama. Ihtilam atau mimpi basah menunjukkan bahwa organ reproduksi seseorang telah mulai berfungsi secara normal. Untuk kelas 4 siapa yang sudah pernah mimpi basah? Ayo siapa? Belum ada ya? Ya, mungkin besok kelas 5 atau kelas 6 semuanya akan mengalami mimpi basah. Makanya harus didengarkan. Kamu harus tahu tentang ilmu fikih, terutama pembelajaran tentang mimpi basah. Bisa bertanya kepada Bapak Ibu di rumah, jelasnya bagaimana ya. Sekarang untuk tanda-tanda balik bagi anak perempuan, siapa yang tadi menjawab? Ayo, tanda-tandanya apa? Yaitu haid atau menstruasi. Haid menurut bahasa artinya bisa dibaca Mbak Naura.
tidak sehat dan terjadi secara alamiah pada batas waktu tertentu. Ya, diapain dulu buat Mbak Firda. Ya, haid adalah, diulangi sekali lagi. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat dan terjadi secara alamiah pada batas waktu tertentu. Sekarang, batas waktunya kapan Bu? Ayo, batas waktunya minimal anak perempuan mengalami haid yaitu 1 hari 1 malam. Sedangkan yang biasa yaitu 7 hari. Atau yang paling lama maksimal yaitu 15 hari. Itulah haid dan mimpi besar. Pada umumnya, haid pertama kali terjadi pada usia 9 tahun. Siapa kelas 4 yang sudah haid? Ayo tunjuk jari. Masih malu-malu. Siapa yang sudah haid? Darah haid keluarnya secara teratur setiap bulan. Dapat diskon untuk anak perempuan. Tidak boleh sholat, tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh berpuasa. Itulah haid. Ya, sekarang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Nah, ini bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau sudah berusia 15 tahun, ia tidak harus mengalami mimpi basah dan tidak haid. Kalau mimpi basah tadi anak laki-laki, anak perempuan juga. Terus yang kedua haid khusus bagi perempuan. Terus yang ketiga tadi berumur 15 tahun, ya laki-laki ya perempuan. Sudah paham? Arti ketiga tadi mimpi basah, haid dan harus berumur 15 tahun. Ada yang ditanyakan? Sekarang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Tadi ilmu fikih, sekarang ilmu biologi. Yang pertama bisa dibaca Rehan, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya apa? Tumbuhnya kumis, jenggot, dan jambang. Tiba-tiba kumiseng, jenggoten, jambangan. Nah, kalau sudah balik itu muncul sendiri, Cak. Yang kedua yaitu tumbuhnya pada rambut pada alat kelamin dan ketiak. Tiba-tiba muncul, tumbuh. Jangan kaget. Tandanya kalian sudah balik dan wajib melaksanakan perintah dari Allah. Pertama apa? Sholat 5 waktu. Kalau sudah balik tidak boleh ditinggalkan. Kecuali bagi yang perempuan tadi yaitu haid. Dan yang ketiga yaitu badan kelihatan lebih kekar dan berotot. Asalnya cilik, biasanya sebelum sunat langsung membesar sendiri. Terus yang keempat yaitu tumbuhnya janggut. Apa itu? Nah, yang ada di tenggorokan itu. Bagi anak laki-laki nih, dengan sendirinya suaranya akan membesar. Suaranya tiba-tiba lebih besar karena ada tumbuhnya janggut. Suaranya terdengar lebih berat. Suaranya malah waktu gagah. Terus selanjutnya yaitu pertumbuhan badan bertambah cepat dan nafsu makan akan meningkat. Besok pagi
Tiba-tiba kalau sudah balik, makannya, nafsu makannya meningkat sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Nah, itu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Sekarang yang kedua, tanda-tanda balik bagi anak perempuan menurut ilmu biologi. Siapa yang sudah tahu? Coba dibaca Mbak Tia. Tanda-tandanya apa? Pinggul dan payudara yang mulai membesar. Ya, jangan kaget ketika pinggul dan payudara yang mulai membesar. Nah, jangan malu karena itu sudah kodrat seorang perempuan. Yang kedua sekarang, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Sembunyi dewe-dewe lah, ketawa sendiri-sendiri. Kalau sudah masanya balik, rambut itu tumbuh dengan sendirinya, padahal sebelumnya belum ada. Jangan kaget, ya. Terus yang ketiga tanda-tandanya apa? Kulit lebih halus dibanding laki-laki. Kulit cak lanang kan kasar, betul ya? Cak wedok lebih halus. Itu tanda-tanda balik bagi perempuan menurut ilmu biologi. Selanjutnya yaitu tadi sudah mengalami haid dan pertumbuhan badan bertambah cepat. Sama Cak. Kalau sudah haid, kamu itu semakin besar dan tinggi. Tiba-tiba membesar kabeh. Terus yang terakhir yaitu gerak menjadi lebih aktif, sama nafsu makan meningkat. Jam 10 sudah sarapan, jam 11 minta ibunya lagi. Sehingga ibunya kalau masak harus ditambahin. Ya tambah deh. Nah, itulah tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Ya, sekarang kalau sudah mengalami balik bagi anak laki-laki dan anak perempuan, apa saja yang tidak diperbolehkan? Kalau sudah haid, pada saat haid, kalau sudah mimpi basah, dalam keadaan junub, larangan yang pertama yaitu melaksanakan sholat. Tidak boleh sholat bagi anak perempuan yang haid. Begitu juga anak laki-laki yang mimpi basah dan belum mandi besar juga tidak boleh sholat. Harus mandi besar terlebih dahulu. Sekarang yang kedua, larangan kedua apa? Berpuasa. Berpuasa, misalkan contohnya ketika anak perempuan bulan Ramadan haid, maka tidak boleh berpuasa, tetapi harus mengqadha di lain hari. Itu bagi yang anak perempuan. Kalau anak laki-laki ya tidak boleh bolong puasanya. Ya, kalau malam kok mimpi basah, sebelum subuh harus mandi wajib. Kami itu tiba-tiba celana dalamnya basah, buru-buru ke kamar mandi. Tidak boleh langsung sahur, harus mandi wajib terlebih dahulu. Bu, izin aku Bu, malu loh. Kok malu? Ya harus mandi wajib terlebih dahulu. Sampunan riye baru nanti sahur. Yang ketiga yaitu tolak ketika naik haji. Yang keempat menyentuh mushaf dan membacanya. Biasanya dalam Al-Quran itu ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf kecuali keadaan suci.
harus bersuci dulu. Kalau hadas besar dengan disucikan dengan mandi wajib. Dan yang kelima, orang yang mimpi basah dan haid tidak boleh beriktikaf di masjid. Iktikaf di masjid itu berdiam diri di masjid. Itulah materi pembelajaran pada hari ini. Sudah paham semuanya? Sudah? Sudah paham semuanya? Sekarang akan diberi tugas Bu Guru, yaitu tentang tanda-tanda jelek bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, tugas ini dikerjakan individu. Setiap anak nanti dikasih Bu Guru, dilihat dulu bentuknya heksagonal. Semuanya diperhatikan. Ini bisa dilihat, nanti bisa dipotong. Coba diperhatikan. Ini ada tanda-tanda balik bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Nanti dipotong-potong, kemudian dikasih Bu Guru yang tempatnya ini, maka ditempel ke mriki, ya. Dikasih 2 halaman Bu Guru, ya. Kurang sepenggal. Coba diperhatikan nanti. Sudah. Ayo sebelum mengerjakan tugas bisa dimulai berikutnya Mbak Dia. Maju ke depan dengan tepuk. Tapuk 2, oke. Tapuk 3, tapuk 4, tapuk 5, Ya, dimulai untuk mengerjakan tugasnya. Bisa dimulai dengan menggunting. Ya. Sudah semuanya? Digunting.
sudah semuanya? Sekarang siapa yang berani maju? Untuk gambar yang pertama, yaitu tanda-tanda belek bagi anak laki-laki. Ayo, siapa yang berani lemparkan ke depan? Ayo, siapa yang berani pertama? Yang anak laki-laki. Ya. Yang tengah siapa tadi? Yang tengah siapa tadi? Ayo. Ayo, yang tanda-tanda belek bagi anak laki-laki dulu ditambahkan. Gantian. Masih 3. Siapa yang berani maju? Vino. Ayo tepuk tangan buat Vino. Kemudian siapa lagi masih kurang 2 tanda-tanda yang anak laki-laki? Ayo ditambahkan. Ya, bisa dilihat tanda-tanda belek bagi anak laki-laki ada tumbuh kumis, jenggot, kemudian badan tumbuh besar, kemudian apa lagi nih? Ya, umurnya 15 tahun. Kemudian sekarang tanda-tanda belek bagi anak perempuan satu-satu. Ya. Gantian. Siapa lagi yang bisa pakai? Rehan. Nah, ini gambar menstruasi nih. Nah, anak perempuan yang sudah menstruasi berarti sudah belek. Yang sudah duduk. Oh, yang sudah duduk. Sekarang bisa dilihat tanda-tanda anak perempuan sudah belek, yaitu tanda merah. Ini tandanya apa? Menstruasi atau haid. Yang kedua, badannya juga tumbuh dengan cepat, tumbuh rambut dan di alat kelamin ataupun ketiak. Dan ini umur 15 tahun. Ya, sudah. Sekarang guru akan mengelompokkan kalian menjadi 5 kelompok dan bisa mengerjakan, didiskusikan kepada kelompok kalian tentang tanda-tanda belek bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Bisa ditulis, bisa didiskusikan bersama dengan teman sekelompoknya. Ya, satu kelompok satu saja. Tapi yang dari tanda-tanda belek menurut anak perempuan
apa menurut ilmu biologi, menurut ilmu fikih itu apa. Ayo semuanya bisa berdiskusi dengan satu kelompoknya, jangan sampai tidak ada yang mengerjakan. Semuanya harus mengerjakan. Semuanya berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Nah, ada lagi apa itu? Ada boleh jajanan laki-laki ditulis. Kamu usul apa? Ya, anggota kelompoknya ditanyain satu-satu itu. Apa? Kamu ayo berdiskusi dengan temannya. Ada yang menulis, ada yang usul. Tanda-tanda baliknya apa? Nanti setelah dikerjakan, ketua kelompoknya bisa mempresentasikan ke depan mewakili dari teman-teman satu kelompoknya. Dari kelompok yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima nanti bisa maju. Sudah selesai semuanya kelompoknya? Nah, sekarang bisa dipresentasikan ke depan untuk kelompok yang pertama. Itu yang siapa tadi? Kelompok satu. Kelompok satu siapa? Ayo maju ke depan. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok empat siapa? Kelompok lima. Ayo, ketua kelompok lima siapa? Rehan. Kelompok lima ya. Sekarang bisa dilihatkan kepada teman-temannya hasil dari diskusi kalian. Bisa dilihatkan. Nih hasil diskusinya. Yang pertama bisa dibaca dan didengarkan semuanya. Untuk kelompok yang pertama, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki itu apa saja? Menurut kelompok yang pertama bisa dibaca. Bagia. Tanda balik bagi anak laki-laki. 1. Mimpi basah. 2. Tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. 3. Surat menjadi lebih aktif.
dewasa. Tanda-tanda boleh bagi anak laki-laki apa, Mbak Ayu? Mimpi besar. Tanda-tanda boleh bagi anak perempuan apa, Mbak Firda? Haid atau menstruasi. Ya. Ya, semangat. SDG terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mbak Tia. Ayo. Aku cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Ya, terima kasih. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Sebelum kalian pulang diberi oleh-oleh bu guru yaitu PR untuk dikerjakan di rumah. Tetap semangat anak-anakku yang soleh-solehan. Bisa dikerjakan di rumah ya. Ayo semuanya. Besok minggu depan harus sudah dikerjakan. Tidak boleh ada yang dibagikan temannya. Sudah semua? Demikian pembelajaran dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Ditutup, dipimpin berdoa. Raihan, Asri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya ya. Di depan untuk siap masuk ke kelas ya. Sekali lagi.